Universitas Islam Makassar, yang disingkat UIM, adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Makassar. UIM memiliki slogan sebagai Smart Campus, unggul, berkarakter, dan Qurani. Sejarah perkembangan UIM sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis ajaran Islam dan telah berhasil menunjukkan eksistensi dalam peranannya kurang lebih 50 tahun. Peran penting yang telah ditunjukkannya antara lain dalam upaya penyebaran ajaran Islam dan ilmu-ilmu keislaman yang berlandaskan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, ramah, dan rahmatan lil alamin. Saat ini pada tahun 2022, UIM telah menginjak usia ke-56 tahun. UIM terdiri dari beberapa fakultas, yakni Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Sastra dan Humaniora, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Profesi Nurse, dan Pasca Sarjana. UIM juga memiliki berbagai macam fasilitas. UIM telah melakukan pembangunan gedung rektorat baru dan tower UIM berlantai 20 yang dibangun pada tanggal 10 Agustus tahun 2019. Gedung tersebut diperuntukkan untuk rektorat, perpustakaan, aula dan masjid, Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana. Gedung kampus baru ini menggunakan konsep desain kolaboratif space, yakni konsep satu ruangan yang dipakai bersama. Konsep modern ini untuk collaborative working, learning, dan recreation space. UIM berhasil masuk dalam beberapa jajaran peringkat posisi kelima di lingkungan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama Indonesia. Peringkat 208 dari 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia dan peringkat 9 dari 352 perguruan tinggi di Sulawesi. Kepada para mahasiswa, saya titip pesan bahwa Anda sebagai calon pemimpin masa depan, peganglah teguh setiap kepemimpinan
atau setiap peranan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan panutan. Oleh karena itu kita harus waspada. Beliau menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita nggak usah pesantren para sahabat. Rai Islam ini. Hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Assalamualaikum pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Universitas yang terkemuka seyogianya menjadi bagian paradigma dan peradaban baik itu di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam memasuki Indonesia Emas pada tahun 2045. Itulah salah satu visi dari Universitas Islam Makassar yang telah memasuki usia ke-56 tahun hari ini. Karena itu, tim dari Timur untuk Indonesia akan berbincang dengan Rektor Universitas Islam Makassar, Dr. Insinyur Haji Andi Majdah, MSN, MSc. Assalamualaikum Bu Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rektor, selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Universitas Islam Makassar. Terima kasih banyak. Iya. Doa dan ucapannya. Iya, dan hari ini UIN juga mewisuda ada hampir 500 mahasiswa ya Bu. Dan akhirnya setelah 2 tahun pandemi wisuda bisa dilakukan secara luring atau tatap muka. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah tentu kami pertama-tama bahagia karena proses panjang yang dilalui oleh para mahasiswa khususnya kemarin pada saat pandemi, 2 tahun pandemi dan kita tahun ketiga ini sudah berubah menjadi endemi ya. Itu berbahagia proses yang dilalui ini bisa kemudian diseremonikan ya dalam bentuk wisuda sarjana dilaksanakan pada hari ini. Nah Ibu, tepat di usianya yang ke-56 tahun, apa nih Bu poin-poin penting pencapaian dan transformasi yang dilakukan UIN? Ya tentu kita mengacu kepada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana pengelolaan sebuah perguruan tinggi, yaitu tentu kita menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Dan sekarang ini alhamdulillah dengan era disrupsi, era revolusi industri 4.0, kemudian kita memasuki era sosial 5.0, era metaverse begitu ya, kita tentu harus terus bertransformasi ya, memperbaiki semua ya indikator-indikator dari sebuah perguruan tinggi khususnya yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya dinilai dalam bentuk akreditasi oleh BANPT, dan itu terus kita upayakan dan pada hari ini alhamdulillah terus kita bergerak ya memperbaiki dan cita-cita UIN ke depan untuk menjadi sebuah perguruan tinggi yang maju ya, yang unggul, berorientasi pada kepentingan bangsa, itu terus kita wujudkan. Nah Ibu, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini adalah Kampus Merdeka Belajar. Bagaimana penerapannya di UIN sendiri? Alhamdulillah sejak diluncurkan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri awal Januari 2020, UIN tidak ketinggalan. Kita kemudian ikut juga dalam pertukaran mahasiswa,
ikut dosen Nusantara, ya, kemudian kampus mengajar, semua program-program yang termasuk dalam MBKM itu UIM menjadi salah satu 9 dari program tinggi swasta di wilayah Indonesia Timur ini yang termasuk giat dalam menjalankan program Mas Menteri ini. Nah Ibu, salah satu indikator dari keberhasilan sebuah kampus adalah program pengabdian masyarakat. Nah bagaimana di UIM mengenai program pengabdian masyarakat untuk mahasiswa-mahasiswa UIM? Alhamdulillah, salah satu dalam program tinggi adalah penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu mahasiswa melalui jalur KKN tematik, kerjasama dengan Kementerian Sosial, kerjasama dengan Kementerian Pengembangan Desa Tertinggal gitu ya. Kita melakukan serangkaian pengabdian kepada masyarakat itu di daerah-daerah melalui KKN. Kemudian tentu dengan karya-karya mandiri mahasiswa pun juga mereka ikut program kreativitas mahasiswa dalam rangka menciptakan sebuah produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pengabdian mahasiswa. Nah saat ini juga selain Kampus Merdeka Belajar merupakan era kolaborasi ya Bu. Kalau UIM sendiri ini saat ini tengah melakukan kolaborasi apa saja Bu? Ya, jadi memang dengan kebijakan MBKM ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, memang semua perguruan tinggi dituntut untuk membangun kemitraan atau kerjasama dengan perguruan tinggi lain ataupun juga dengan industri, dengan pemerintah setempat ya, untuk program membangun desa, program untuk memajukan juga penelitian-penelitian dasar kerjasama dengan lembaga penelitian itu pun dilakukan oleh UIM. Kita kerjasama perguruan tinggi di luar negeri, di Asia, di Asia Tenggara, bahkan sampai ke Amerika dengan Temple University itu sudah kita bangun, dan juga tentunya kerjasama dengan pihak industri. Tadi kita saksikan dalam wisuda kita ada MOU dengan PT Poso Energi untuk nantinya insya Allah mahasiswa teknik kami itu bisa magang di industri-industri. Ya. Nah, yang saat ini juga terlihat di UIM adalah bagaimana upaya transformasi infrastruktur dan fasilitas ya Bu. Bisa cerita sedikit Bu mengenai transformasi infrastruktur di UIM? Alhamdulillah dengan usia 56 tahun ini dengan berbagai dinamika perkembangannya sejak tahun 66 ya, dari UNU, kemudian setelah UNU menjadi UNIZAL, Universitas Al-Ghazali, dengan cabang di 4 kabupaten kota. Kemudian ada aturan tidak boleh ada cabang, sehingga fakultas yang ada di sini itu menjadi sekolah tinggi, Kabupaten Al-Ghazali dan sekolah tinggi Mudakwal Al-Ghazali. Dulu ini masih sawah-sawah ya, sehingga ada anekdot, ada kelakar bahwa apa bahasa Arabnya Universitas di tengah sawah, jawabnya Al-Ghazali. Dulu masih rawa-rawa dengan hanya satu bangunan, tetapi alhamdulillah pada hari ini infrastruktur kemudian kita bangun pelan tapi pasti, dan sekarang gedung-gedung yang memenuhi lahan UIM ini yang kurang lebih 5 hektar itu sudah penuh dengan gedung, bukan lagi sawah-sawah, dan bangunan yang arsitektur modern menjadi sebuah ikon baru pendidikan di Kota Makassar. Alhamdulillah. Iya, arsitekturnya cukup menarik nih Bu. Yeah. Bisa cerita sedikit Bu tentang arsitektur ini Bu? Ya, ini kita arsitektur dari ITB ya. Beliau arsitektur senior termasuk top 10 Asia Tenggara. Dan karyanya ini juga masuk dalam majalah yang arsitektur itu termasuk desain yang juga terbaik di Asia Tenggara. Iya, jadi ikon baru nantinya di Kota Makassar ya Bu. Nah, selain infrastruktur tentu yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusianya itu sendiri Bu. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia di UIM sebagai penggerak atau aktor utama nih sebuah universitas Bu? Ya tentu dan infrastruktur itu tidak ada artinya ketika SDM juga tidak kita kembangkan. Alhamdulillah pada wisuda tadi ini kami kembali menerima tenaga dosen yang selesai pendidikan S3, bahkan telah mendapatkan SK guru besar.
Itu bukti bahwa UIM ini senantiasa mengupgrade ya tenaga pengajarnya, SDM-nya untuk agar supaya bisa tentunya luaran ya, metode pengajaran yang lebih baik dan juga kita menghasilkan luaran yang bermutu. Nah, untuk di sistem digitalisasi sendiri di UIM ini bagaimana Bu saat ini implementasi? Alhamdulillah sebelum pandemi ini kita sudah membangun infrastruktur untuk IT yang kita sebut dengan Smart Campus. Sehingga ketika pandemi pada Maret 2020 ya kita sedang membangun infrastruktur sehingga kebijakan untuk social distancing di mana kebijakan pemerintah tidak membolehkan untuk mahasiswa tatap muka, kita sudah siap dengan infrastruktur pembelajaran daring. Alhamdulillah. Walaupun masih sederhana tetapi pada hari ini kita sudah sempurnakan sistem informasi akademik secara terintegrasi, semua itu terbangun dalam sebuah sistem yang kita sebut dengan Smart Campus. Nah, tapi saat ini juga alhamdulillah sudah bisa tatap muka lagi kampus Bu. Bagaimana kesiapan dari UIM sendiri menghadapi tatap muka yang sudah kembali normal? Ya, tentu ini namanya new normal ya. Walaupun sudah dibolehkan untuk luring, tetapi kelas yang tadinya harus misalnya hanya 30 atau 40 maksimal itu nggak bisa diisi sepenuhnya dengan 40 mahasiswa, sehingga kita masih menerapkan program blended learning, yaitu separuh luring dan separuhnya juga daring. Ya. Sementara itu kita tentu persiapkan ruangan-ruangan untuk memenuhi kondisi yang new normal itu. Bisa, tetapi tentu kita harus perhitungkan juga bagaimana sirkulasi udara dalam kelas, kemudian bagaimana sosialisasi tetap harus terus kita jaga sehingga kita masih menerapkan pola blended itu, sebagian luring, sebagian daring, dan pada masanya nanti ketika ruangan-ruangan kami sudah siap, karena ini pertambahan jumlah mahasiswa juga sedemikian besar, harapan masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada UIM untuk anak-anaknya menuntut ilmu di sini, sehingga kita pada hari ini masih kekurangan kelas. Baik Bu, nah target apa nih akan dicapai oleh UIM selanjutnya Bu di usianya ke 56 tahun ini? Ya tentu kita bergerak terus. Ya cita-cita kita sesuai visi UIM itu menjadi perguruan tinggi yang diminati, yang islami, yang berbudaya, berorientasi pada kepentingan bangsa. Kita berharap bahwa UIM berkembang terus menjadi sebuah perguruan tinggi yang sejajar ya, yang maju dengan perguruan tinggi lain, dan tentu alumni-alumninya juga kita berharap bisa berkontribusi terhadap kepentingan bangsa ini dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Kita menghasilkan alumni-alumni yang bukan hanya cerdas intelektual dari segi kompetensi ilmunya, tetapi tentu kita berharap mereka juga punya kemampuan soft skill ya, bisa berinteraksi dengan masyarakat ya, bisa punya kecerdasan emosional, tahu menempatkan diri, tahu apa yang menjadi kepentingan masyarakat, peduli kepada sesama, dan terlebih adalah mereka memiliki kecerdasan spiritual sehingga memanfaatkan atau mengimplementasikan ilmunya untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak. Baik Bu Rektor, terima kasih banyak atas waktunya berbincang di hari ini, hari di mana UIN memasuki usia ke 56 tahun dan sekaligus juga ada acara wisuda dari hampir 500 mahasiswa ya Bu hari ini. Ya, dan mudah-mudahan Universitas Islam Makassar menjadi salah satu universitas atau perguruan tinggi yang mampu membentuk sumber daya manusia unggul memasuki Indonesia Emas tahun 2045. Itu tadi perbincangan kami dengan Rektor Universitas Islam Makassar, Dr. Insinyur Haji Andi Majda MSc. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.